Ketika cinta kepada Allah semakin dalam, ego mulai melemah. Keinginan untuk dipuji mulai redup. Hasrat untuk diakui mulai runtuh. Dan disitulah fana dimulai. Banyak orang mengira fana berarti hilang. Seolah-olah seseorang lenyap dari dirinya sendiri. Padahal fana bukan hilangnya wujud. Bukan pula menyatu secara fisik dengan Tuhan, na'udzubillah. Fana adalah hilangnya keakuan yang palsu. Yang hilang adalah aku yang sombong. Aku yang merasa paling benar. Aku yang merasa memiliki kendali. Yang tersisa adalah kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Fana adalah saat seorang hamba tidak lagi melihat amalnya sebagai miliknya. Ia salat tetapi tidak merasa hebat. Ia berdakwah tetapi tidak merasa berjasa. Ia bersedekah tetapi tidak merasa memberi. Karena ia sadar yang menggerakkan dirinya adalah Allah. Itulah fana dalam penyaksian. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa fana adalah tahap dalam kesadaran ruhani, bukan pembatalan syariat. Justru orang yang benar-benar fana akan semakin teguh dalam syariat, semakin rendah hati, semakin takut tergelincir karena ia tidak lagi bersandar pada dirinya. Saudaraku, selama kita masih mudah tersinggung, masih marah ketika tak dihargai, masih kecewa ketika tak disebut mungkin aku, masih sangat kuat. Fana bukan tentang pengalaman mistik yang aneh. Ia tentang hancurnya ego yang halus. Dan itu proses panjang. Kadang melalui ujian, kadang melalui kegagalan, kadang melalui kehinaan yang tidak kita inginkan. Namun semua itu sedang merapikan jiwa. Apakah fana berarti hilang? Tidak. Ia justru menyempurnakan. Karena ketika ego hilang, yang muncul adalah ketulusan. Ketika kepentingan diri melemah, yang tumbuh adalah keikhlasan. Dan ketika aku tidak lagi mendominasi, Allah menjadi pusat. Fana bukan akhir, ia adalah jembatan. Setelah fana ada baqa, bertahan bersama Allah, hidup di dunia tetapi bersamanya. Dan mungkin fana yang paling indah bukan yang membuat orang terlihat luar biasa, tetapi yang membuat seseorang semakin sederhana, semakin lembut, semakin tak terlihat namun semakin dekat. Semoga Allah melembutkan ego kita, menghancurkan kesombongan yang tersembunyi, dan menyempurnakan hati kita dalam keikhlasan. Amin.